jika Bogor menjadi makam seorang Soekarno, maka tempat ziarah itu terlalu dekat dengan Jakarta. Secara politis itu berbahaya. Siang harinya, jenazah Bung Karno dibawa ke Blitar lewat Malang, dengan menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Perjalanan dilanjutkan melalui jalan darat ke Blitar, menembus rakyat yang memenuhi sepanjang perjalanan sampai makam. Bung Karno dibawa ke Taman Makam Pahlawan Blitar, yang waktu itu dikenal dengan nama Taman Bahagia Sentul. Peti jenazah Bung Karno dimasukkan ke liang kubur yang ternyata digali sangat dalam, lebih dalam dari liang-liang kubur biasanya. Mungkin pemerintah Orde Baru takut jenazah seorang Soekarno akan bangkit lagi kalau liang kuburnya dangkal. Pertama diturunkan, peti tidak bisa mencapai dasar karena tali yang biasanya digunakan mengerek kurang panjang. Maka peti diangkat lagi, dan tali pengereknya disambung. Diulangi sampai 2 kali menyambung tali, baru bisa mencapai dasar. Melihat kejadian ini, Supeni, mantan dubes keliling dan seorang sahabat Bung Karno, menangis dalam batin. Aduh, Bung Karno tidak mau dikubur di sini, memang maunya di Batu Tulis. Betul-betul dipendam jero. Tak lama setelah pemakaman Soekarno, makam itu ditutup. Sebanyak 236 makam pahlawan yang sudah dikubur di situ, kemudian dipindahkan ke Madugerit, dengan alasan, makam itu sudah penuh. Jadilah pemakaman itu hanya berisi makam Soekarno sendiri. Fatmawati juga tidak setuju tindakan pemerintah, yang memindahkan makam orang di sekitar makam Bung Karno ke tempat lain. Ia juga tak mau makam mertuanya, yaitu orang tua Bung Karno, yang tadinya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Jakarta, kemudian dipindahkan ke komplek makam Soekarno di Blitar juga. Kelak, makam kedua orang tua Soekarno mengapit di sisi kiri dan kanannya dalam bangunan cungkup. Ibu tidak suka dengan memindah-mindahkan makam orang. Untuk apa membongkar makam orang? Menyusahkan keluarga Wong Bae mereka itu. Pokoknya, dari keluarga tidak mau menyusahkan orang. Kita turuti ajaran Islam sejati. Sangat sederhana. Dari tahun 1970 sampai tahun 1979, makam Soekarno dijaga tentara. Dalam jangka waktu itu, tak ada yang boleh mendekat ke makam itu, termasuk keluarga Bung Karno sendiri. Hanya Mat Sanuri, seorang penjaga makam yang bertugas merawat sehari-hari. Bung Karno tak pernah tenang di makamnya. 8 tahun kemudian, kembali pemerintah mengusik makamnya. Tahun 1978, pemerintah berencana memugar makam Bung Karno, tanpa meminta pertimbangan keluarga. Tepat tanggal 21 Juni tahun 1979, pada Hail Soekarno, Soeharto meresmikan bangunan makam. Itulah pertama kali Soeharto datang ke makam Bung Karno. Saat itu, Ibu Tin duduk deprok di pinggir makam Bung Karno. Soeharto hanya berdiri dan berdoa dengan caranya sendiri. Lalu ia membubuhkan tanda tangan meresmikan makam Soekarno. Meskipun mendapat undangan dalam peresmian makam, keluarga Bung Karno tidak ada yang datang, di antara ribuan orang yang hadir. Mereka memang tidak setuju dengan pemugaran makam yang menelan biaya 540 juta rupiah pada tahun 1978. Guntur, mewakili keluarga, sebelum pemugaran pernah menyatakan bahwa mereka tidak ikut-ikutan dengan pemugaran, karena pemugaran itu menambah beberapa bangunan yang bertentangan dengan wasiat Bung Karno. Seperti pembangunan cungkup mewah bergaya joglo. Ibu Fatmawati sendiri kepada wartawan menyatakan, sebagai orang yang menganut agama Islam, kita tak boleh memewah-mewahkan makam. Bukankah dalam wasiat Bung Karno, ia hanya ingin dimakamkan di bawah pohon yang rindang? Akhirnya, semua menjadi catatan sejarah. Sebagaimana dikatakan orang, bahwa sejarah adalah cermin peradaban sebuah bangsa. Dengan melihat catatan tersebut, kita bisa menebak peradaban macam apa yang kita anut.